Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Inilah pilkada serentak yang mungkin paling kontroversial. Jadwal pelaksanaannya saja sudah ditentang sedari awal. Tak terhitung penolakan dari ormas-ormas berpengaruh, juga kritik para ilmuwan, tak bikin keputusan luruh. Segala argumen yang pro dan kontra sudah disampaikan, pilkada saat pandemi akhirnya tetap dilaksanakan. Beberapa hasilnya malam ini sudah mulai kelihatan, nama-nama yang mendapatkan mandat di tengah kepedihan. Marilah menyimak laporan-laporan dari lapangan, kita dengar suara kemenangan maupun kekalahan. Inilah Mata Najwa, juara pilkada era corona. Saya rasa bukan dinasti lah. Teman-teman, hari ini pilkada serentak dilaksanakan di 224 kabupaten dan 37 kota di Indonesia. Tak seperti biasanya, pilkada kali ini digelar dengan protokol kesehatan ketat di tengah situasi pandemi. Kita akan memotret jalannya kontestasi hari ini dari sisi politik maupun pelaksanaannya. Sudah hadir di studio Mata Najwa, saya perkenalkan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Toto. Malam Mbak Nana. Terima kasih sudah ada di Mata Najwa. Terima kasih. Hadir juga anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam Mbak Nana. Sehat-sehat Mbak. Terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Makanya sudah bisa hadir gabung sama Mbak Nana. Alhamdulillah, terima kasih banyak kesediaan dan waktunya kita bergabung untuk bicara pilkada hari ini. Pilkada yang sejak awal sudah banyak pro kontra, terutama bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Kita akan melihat apa yang terjadi di lapangan karena sudah bergabung bersama kita Wulan Purbani dan suaminya Salahuddin Al-Ayubi yang hari ini bertugas sebagai KPPS di daerah Gresik, Jawa Timur. Selamat malam Mas Udin, selamat malam Mbak Wulan. Selamat malam. Apa kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi yang tugas hari ini itu Pak Salahuddin ya? Iya Mbak Nana. Nah, saya ingin tahu pengalamannya seperti apa hari ini di TPS, ramai atau sepi? Untuk kali ini tidak ada penumpukan pemilih karena dibatasi dibagi jam Mbak Nana. Dibagi jam. Per RT itu 1 jam, kebetulan kami 5 RT, nah seperti itu. Jadi lengang sekali. Sampai penutupan itu tidak ada penumpukan massa sama sekali. Oke, Mas Udin bertugasnya di bagian mana ini? Saya di bagian pendaftaran Mbak Nana. Jadi dari awal udah Mas Udin yang menyambut para pemilih gitu ya? Iya, betul. Saya mau tahu kenapa mau jadi petugas KPPS, padahal katanya Mbak Wulan, istri tercinta itu ngelarang. Iya, apa ya Mbak ya, karena gini Mbak Nana, kami masih dibutuhkan oleh warga untuk menjadi petugas atau anggota KPPS. Karena banyak juga yang mau sebenarnya, tapi tidak memenuhi syarat karena terbentur oleh umur dan penyakit bawaan seperti itu. Mas Udin nggak khawatir sama sekali lagi musim pandemi dan harus menjaga TPS, harus bertemu banyak orang sampai ratusan, tidak ada rasa khawatir? Kalau khawatirnya sangat khawatir Mbak Nana, khawatir sekali. Namun daripada itu kami terpanggil rasa kebersamaan, rasa kepedulian, seperti itu. Oke, kalau saya mau ke Mbak Wulan, sempat sampai nggak bisa tidur katanya kepikiran Mas Udinnya menjadi petugas KPPS, kenapa Mbak? Iya Mbak, ya karena kan memang di masa pandemi ini kita kan nggak tahu yang datang itu OTG atau enggak, itu kan jadi kita khawatir sekali Mbak. Kalau penyakitnya kelihatan gitu, ya kita bisa lebih antisipasi, tapi ini kan penyakitnya nggak kelihatan, jadi kita lebih banyak khawatirnya.
Apa jadi yang diwanti-wanti ke Mas Udin ketika akhirnya tetap jadi petugas KPPS? Yang diwanti-wanti apa, Mbak? Ya pakai APD. Awalnya nggak mau, tapi akhirnya alhamdulillah mau pakai APD, pakai masker yang N95, pakai face shield. Ya diusahakan yang semaksimal itu yang kita bisa usahakan, minum vitamin, seperti itu Mbak Nana. Itu semua disediakan KPU atau usaha sendiri, Mbak? Untuk APD sebetulnya disediakan satu di TPS, cuman kemarin pakai punya kita sendiri. Oh jadi kalau vitamin, jadi walaupun petugas KPPS-nya ada banyak, tapi APD yang disediakan cuma satu? Iya, cuma satu. Jadi akhirnya pakai punya sendiri? Itu pun kalau ada gini Mbak, untuk APD itu memang disediai cuma satu untuk antisipasi korban corona dan pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37,3. Juga biliknya akan beda. Nah itu diantar oleh petugas yang berpakaian APD. Oke, tapi tadi Mas Udin menyediakan pakai APD sendiri begitu ya? Ya alhamdulillah Mbak, walaupun seharian kami pakai karena faktor cuaca mendukung, hujan terus, jadi ya lebih hangat pakai APD. Oh jadi nggak hujan mungkin ya penghangat. Oke, saya mau lihat fotonya. Saya mau minta tolong produser Mata Najwa untuk mengeluarkan dokumentasinya supaya pemirsa Mata Najwa juga bisa melihat bagaimana situasinya. Sebelumnya sempat dites COVID tidak? Iya, dites Mbak. Dites 3 hari sebelum pelaksanaan di rapid test Mbak. Di rapid test saja, tapi tidak di swab test ya? Oh enggak. Oke, semuanya di rapid test. Nah setelah sekarang nih, ada rencana lagi tidak setelah pelaksanaan pemungutan suara, ada rencana dari KPU untuk dites lagi para petugas ini? Sampai saat ini belum ada, namun daripada itu kami insya Allah secara mandiri besok atau lusa akan kami tes mandiri Mbak. Oh jadi nggak nunggu biaya, nggak perlu minta dibayarin KPU, malah mau tes sendiri Mas Udin? Kebetulan gini Mbak, faktor dorongan dari istri dan mertua, karena mertua kami kebetulan dokter, sangat peduli sama kesehatan. Jadi kalau menunggu dari KPU ya itu kalau ada, kalau enggak kami jadi korban nantinya kan gitu. Oke, jadi rela mengeluarkan biaya sendiri begitu ya, beli APD sendiri, tes rapid sendiri, luar biasa ini memang Mas Udin. Dan tentunya Mbak Wulan yang sudah juga akhirnya memberi izin. Baik, kita akan break dulu, setelah ini kita akan kembali. Saya juga nanti akan berbincang dengan petugas KPPS yang datang ke rumah-rumah tempat di mana pasien COVID melakukan isolasi mandiri. Seperti apa ceritanya setelah pariwara, tetap di sini.